Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsanti Tias Andriani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pasaman. Kali ini saya akan mewawancara pimpinan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andri. Jabatan sehari-hari yaitu Kepala SMK 1 Bonjol. Posisi saya akan coba nanti berdiskusi ya Bu ya, dilema tentang dalam pengambilan keputusan. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon izin untuk wawancara ini Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam memimpin suatu lembaga, apakah itu sekolah, pasti tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan. Biasanya kebijakan pengambilan keputusan itu ada dua, apakah itu dilema atau pertentangan. Yang pertama nanti apakah itu pertentangannya antara keputusan yang benar, kemudian satu lagi ada kebijakan-kebijakan tapi itu juga benar, bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua ada nanti kebijakan atau keputusan yang jelas benar ya, tapi bertentangan dengan tidak benar. Ada keputusan yang benar bertentangan dengan ada kebijakan atau aturan yang tidak membenarkan itu. Nah, dua itu yang biasa yang terjadi dalam memimpin untuk sekolah. Kita harus bisa mengambil keputusan dengan dua kebijakan itu, mempertentangkan antara yang benar dengan yang benar, termasuk itu perasaan di situ ya. Iya Pak. Perasaan di situ. Kemudian pertentangan antara benar dengan melawan aturan. Tapi apapun kebijakan kita, konsep dari sekolah atau pimpinan adalah keputusan yang kita ambil harus bisa bermanfaat atau berpihak sebesar-besarnya kepada siswa. Karena tujuan kita tentu itu keputusan yang kita ambil harus bisa bermanfaat untuk siswa, Nah, itu biasanya yang terjadi di sekolah itu bagaimana cara kita mengambil keputusan yang terbaik sehingga berpihak kepada siswa, berpihak kepada guru. Nah, itu yang biasa kita lakukan di sekolah. Oke, itu Bu Santi. Iya Pak, berarti memang kayak gitu ya Pak ya. Benar, tapi kita harus bertentangan dengan aturan. Benar, tapi melawan dengan perasaan kita. Gitu. Yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Siswa terlambat, ada aturan, ada terlambat. Nah, siswa tidak boleh terlambat. Suatu waktu ada mungkin siswa terlambat. Terlambatnya kenapa? Ada mengantar adiknya dulu ke sekolah. Orang tuanya sakit. Atau orang tuanya sakit. Atau di jalan kehabisan minyak. Nah, itu kan dilema etika. Apakah itu akan kita proses, sementara kita proses itu akan ketinggalan pembelajaran, atau disuruh pulang, atau kita masukkan aja. Nah, itu kenapa? Karena kita harus menegakkan aturan bahwasanya siswa tidak boleh terlambat. Nah, di sisi lain dia terlambat sementara dia punya alasan yang jelas. Apakah itu mengantar anaknya tadi, atau kehabisan bensin dia, atau alasan, kalau banyak alasan itu Hondanya bocor. Itu paling banyak itu alasan untuk itu ya. Nah, kita harus bisa mengambil kebijakan dari itu. Apakah itu dimasukkan dengan catatan berarti melanggar aturan yang kita buat, atau kita proses catatan, maka dia akan ketinggalan 1 jam 2 jam pelajaran. Seberapa berpengaruhkah keputusan itu terhadap siswa? Dampaknya terhadap siswa seperti apa? Nah, biasanya untuk hal-hal seperti ini kita ambil
tetap dimasukkan dengan proses di kemudian jamnya. Lanjutnya Pak, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah atau prosedur yang jelas, saya katakan tadi, keputusan yang kita ambil harus berpihak pada siswa. Yang kedua, kita tidak bisa lepas dari teman-teman yang lain. Apakah itu wakil kepala sekolah, kalau di SMK itu wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru BK, atau wali kelas sekalipun. Jadi dalam mengambil keputusan itu, supaya itu bisa dijalankan mungkin oleh teman-teman yang lain, maka kita harus bawa orang-orang yang terlibat itu untuk berdiskusi. Jangan sesekali mengambil keputusan nanti, tapi itu akan berdampak kepada sekolah, orang lain atau orang lain atau sekolah. Maka dalam mengambil keputusan, maka kita libatkan orang teman-teman lain. Saya katakan tadi, dia juga bisa memberikan penguatan-penguatan terhadap kita dan melakukan apa yang telah kita putuskan. Kebijakan yang kita lakukan, maka itu akan eksekusinya adalah bagian guru-guru yang lain sekarang. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Tentu yang pertama, kenali kasusnya, kenali permasalahannya, dasar permasalahannya seperti apa. Contoh saya katakan nanti, anak terlambat. Ya. Nah, kita harus tahu dulu dasar anak terlambat itu kenapa. Jangan mengambil keputusan pada saat kita tidak tahu apa dasar permasalahannya. Nah, tidak dalami dulu koordinasi dengan siswa atau dengan siswanya, apa masalah sebenarnya seperti apa, agar keputusan kita ambil itu memang obat terhadap permasalahannya. Kendala yang biasa adalah anak berbohong. Nah, anak sering bohong, itu saya katakan tadi contoh. Kenapa datang terlambat? Datang terlambat itu kenyataannya dia terlambat bangun, tapi dia memberikan alasan bahwasanya ban motornya bocor. Kalau itu berbohong, maka jawaban atau usulan atau keputusan yang kita ambil tidak akan memberi solusi terhadap permasalahannya. Maka kembali lagi di situ kita butuh pendekatan, pendekatan dengan siswa, kemudian pemanggilan siswa, kemudian berdiskusi dengan siswa apa masalah sebenarnya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk saya katakan tadi, melibatkan guru-guru lain, stakeholder lain dalam pengambilan keputusan. Karena ini akan berdampak kepada siswa secara keseluruhan, bukan hanya untuk satu orang aja, tapi untuk seluruh siswa. Kita ingin bahwa dalam pengambilan keputusan, sebelum mengambil keputusan ada saran-saran, ada input dari teman-teman lain untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan atau salah pengambil keputusan. Nah, kita langkah-langkah seperti itu yang kita lakukan selama ini. Kita tidak ingin kebijakan yang kita ambil itu salah. Dan yang kedua, saya katakan seberapa berpengaruh penampaknya kebijakan itu terhadap bermanfaat untuk siswa itu tujuannya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan, rasa kasihan, itu kurangnya perhatian orang tua, guru-guru terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa. Anak terlambat. Nah, sebagian guru, apakah itu guru piket atau guru wakil kepala sekolah, itu tanpa proses terdahulu, tanpa adanya proses awal, siswa-siswa yang terlambat ini langsung masuk saja. Kalau itu terjadi, siswa menganggap bahwa
aman saja kalau terlambat, tanpa ada proses, tanpa ada perbaikan, tanpa ada konsekuensi dengan dia terlambat, maka dia masuk. Perasaan kita mengambil keputusan harus diproses, maka akan dikatakan bahwasanya yang kemarin kok enggak apa, kok kemarin kenapa ada proses Pak? Jadi itu ada awalnya adalah tantangannya adalah harus adanya kesepahaman bersama antara pimpinan atau stakeholder di sekolah tentang kebijakan yang kita ambil. Harus bisa dia memberikan penguatan-penguatan terhadap kebijakan yang kita ambil. Ya, kemudian yang berikut adalah sekarang tadi dari dalam diri kita perasaan, kasihan. Kalau terlambat anak kok diproses juga terlambat sebelum ini menjadinya sejam. Walaupun dalam bentuk mengambil sampah atau mencabut rumput, tapi kan itu janganlah memberikan hukuman dalam bentuk seperti itu. Jadi kan, walaupun kita menganggap itu baik, siswa menganggap bahwa kalau mengambil sampah itu adalah orang yang melanggar aturan. Kalau mencabut rumput itu anak siswa yang terlambat. itu yang konsekuensi yang tertanam pada siswa. Maka itu yang tantangannya, saya katakan bahwasanya tantangan dari luar, ada yang dari dalam diri kita sendiri tentang perasaan kita, kasihan kita, itu yang membuat kita dilema dengan itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, bentuk prosedur seperti apa yang pernah Bapak jalankan? Oke, kita tidak diharapkan mengambil keputusan pada saat itu. Yang dilarang itu mengambil keputusan pada saat emosi, pada saat sedih. Itu tidak boleh. Atau perasaan kita sedang tidak nyaman, perasaan kita sedang tidak enak, maka itu tidak dianjurkan pada saat itu kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena sudah mengambil perasaan, maka pikiran rasional kita itu kurang. Maka pada saat ada kasus, sekarang tadi pelajari dulu kasusnya apa, permasalahan dilemanya seperti apa. Kemudian minta tanggapan dari orang-orang yang kita percaya. Kita ambil keputusannya seperti apa. Kalau dia pimpinan, keputusan yang diambil itu adalah perintah. Ya. Maka kalau pada saat kita ambil keputusan, maka akan berdampaklah dia kepada sekolah secara keseluruhan. Maka kita ambil keputusan itu, pelajari kasusnya, masalahnya seperti apa, kemudian ambil saran-saran atau pelajaran-pelajaran dari teman-teman yang lain baru. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Oke, stakeholder di sekolah, apakah itu kalau di SMK itu wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kemudian wali kelas, guru BK, itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Karena dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan D5 etika ini, Pak. Oke, dimanapun kita, apapun posisi kita, siapapun kita, permasalahan pasti ada. Ya. Tergantung nanti besar kecil masalah itu ya. Mungkin guru masalahnya sebatas ini, tapi kepala sekolah maka level permasalahannya tentu lebih besar dari itu. Tapi yang jelas semua kita pasti ada masalah. Maka kalau ada permasalahan, maka pelajari masalahnya dulu seperti apa, dasar kasusnya seperti apa. Kemudian yang kedua, pelajari ada enggak aturan-aturan yang mengikat dengan itu. Apakah ada aturan perundang-undang tertulis yang mengatur dengan itu. Kemudian yang berikut adalah kita butuh saran, masukan, nasihat dari orang-orang yang kita anggap percaya, sehingga bisa menguat keputusan kita. Kemudian yang berikut adalah pahami bahwasanya keputusan apapun keputusan yang kita ambil, kita harus sanggup bertanggung jawab untuk itu.
Apakah itu keputusan yang benar atau keputusan yang kita anggap itu salah, tapi kita ambil juga itu keputusannya, maka ujungnya kita harus sanggup mempertanggungjawabkannya. Maka keputusan yang kita ambil harus, pemahaman ujungnya adalah harus paling besar manfaatnya kepada siswa. Karena tujuan kita kalau di sekolah itu tujuannya bagaimana proses yang dilakukan itu bisa bermanfaat kepada siswa. Terima kasih Bapak, kesempatannya sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.